Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu penerapan konsep manajemen biaya, yaitu analisis CVP, Cost, Volume, Profit. Analisis CVP ini merupakan pengembangan dari konsep klasifikasi biaya yang dikaitkan dengan aktivitas. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dalam konteks hubungan biaya dengan aktivitas, kita bisa mengelompokkan biaya menjadi dua kategori, yaitu variable cost dan fixed cost. CVP analysis akan menggunakan klasifikasi itu di dalam melakukan analisis beberapa keputusan manajemen. CVP analysis ini akan kita uraikan di dalam beberapa subtopik. Yang pertama adalah perhitungan break-even point atau titik impas, baik dalam satuan volume maupun satuan moneter. Yang kedua, metode CVP analysis untuk menghitung break-even point dengan menggunakan grafik. Yang ketiga, penerapan analisis CVP dalam beberapa isu. Yang keempat adalah konsep dan pengembangan CVP analysis. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana penerapan atau penggunaan analisis cost, volume, profit di dalam menghitung break-even point atau titik impas, baik dalam satuan volume maupun satuan moneter. Salah satu keputusan penting yang biasanya perlu diketahui, perlu ditetapkan oleh manajemen di dalam mengelola perusahaan adalah mengetahui pada titik kapan penjualan yang dilakukan perusahaan mencapai titik di mana tidak mengalami kerugian. Ya. Nah, ini yang disebut dengan break-even point. Jadi break-even point atau titik impas dalam konteks volume atau volume titik impas adalah volume aktivitas ketika total pendapatan sama dengan total beban. Ini bisa kita lihat di samping ya. Nah, ini adalah konteks break-even point, titik impas. Karena penjualan sebesar 350.000 US dollar hanya bisa menutupi beban variabelnya 250.000 US dollar dan beban tetapnya 100.000 US dollar, sehingga tidak ada laba yang dihasilkan, tidak ada laba bersih yang dihasilkan, atau laba bersihnya sama dengan 0. Oleh sebab itu disebutkan bahwa break-even point ini adalah titik impas ya, ketika volume aktivitas berada pada kondisi di mana total pendapatannya sama dengan total biayanya. Total pendapatannya 350.000 sama dengan total biayanya 250 ditambah 100.000, sehingga pada titik impas ini laba ruginya 0 atau tidak ada laba atau rugi. Nah, informasi ini merupakan informasi yang penting bagi manajemen, karena dengan informasi ini manajemen akan tahu ketika penjualannya di bawah angka tertentu maka akan terjadi kerugian. Ketika penjualannya lebih dari angka tertentu, maka akan ada laba atau profit. Hal ini tentu merupakan informasi penting di dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Nah, konsep penentuan titik impas ini atau break-even point ini menggunakan analisis cost, volume, profit yang diturunkan menjadi konsep contribution margin, di mana contribution margin itu atau margin kontribusi ini ya adalah selisih total penjualan atau pendapatan dari penjualan dikurangi dengan total beban variabelnya. Inilah contribution margin yang menunjukkan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban variabel, sekaligus menggambarkan margin yang tersedia untuk mengcover beban tetap. Ya, selama margin kontribusi ini sama dengan beban tetap, maka
terjadi titik break-even point. Tidak ada laba, tidak ada rugi. Jika margin kontribusinya lebih rendah dari beban tetap, maka perusahaan mengalami kerugian. Jika margin kontribusinya lebih tinggi dari beban tetap, maka perusahaan mengalami keuntungan. Nah, konsep contribution margin ini yang digunakan untuk menghitung titik impas atau break-even point. Nah, dalam penerapan contribution margin ini, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan atau beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode persamaan, dengan menggunakan persamaan matematis secara sederhana. Kita ketahui bahwa dengan melihat income statement seperti ini ya, perhitungan di income statement seperti ini, maka persamaan matematisnya adalah pendapatan dari penjualan dikurangi beban variabel, dikurangi beban tetap, ya, akan sama dengan laba. Ya. Kita kembali di sini ya. Penjualan dikurangi semua beban variabel, dikurangi semua beban tetap akan sama dengan laba. Nah, untuk mencari titik impas atau titik break-even point tadi, karena makna dari break-even point atau titik impas itu adalah situasi di mana total pendapatan sama dengan total sama dengan total beban, atau labanya sama dengan 0, maka kita bisa masukkan nilai laba sebesar 0. Ya. Lalu kemudian kita turunkan masing-masing ukuran ini, ya, pendapatan penjualan diketahui adalah atau diperoleh dari harga jual per unit ya, dikali dengan berapa yang kita jual volumenya. Nah, volume inilah yang kita tidak ketahui. Volume inilah yang kita ingin cari tahu, ya, titik break even-nya atau break even point-nya atau titik impasnya, ya, berapa banyak volume yang harus dijual sehingga tercapai break even point. Jadi angka ini yang kita tidak ketahui. Ya, misalnya di sini harga jualnya diketahui 550, misalnya kita tidak tahu berapa nilai penjualannya, lalu beban variabel per unit, beban variabel adalah beban variabel per unit dikali dengan volume penjualan per unit. Nah, ingat lagi klasifikasi biaya, variabel dia variabel per unitnya tetap dan total variabelnya akan mengikuti volume aktivitas. Nah, dalam konteks ini adalah volume penjualannya. Nah, misalnya diketahui biaya variabel per unitnya $350 dan volume penjualan kita tidak ketahui. Lalu diinformasikan beban tetapnya 90.000. Nah, dengan persamaan matematis ini kita akan bisa menghitung berapa volume yang bisa menghasilkan titik impas laba 0 ya dengan menyelesaikan persamaan matematis ini ya. Kita kurangkan 550 ini dengan 350 sehingga kita memperoleh 200x ya, karena ini kan dikali x berarti 550x dikurangi 350x maka diperoleh 200x dikurang 90.000 sama dengan 0. Maka kita bisa memperoleh x-nya sebesar 450 unit. Jadi titik impas in volume ya, break even point in volume untuk informasi seperti yang disajikan di slide ini adalah 450 unit. Penjualan sebanyak 450 unit akan menghasilkan laba sama dengan 0 atau akan menghasilkan break-even point. Yang pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan margin kontribusi atau contribution margin. Ya. Nah, contribution margin ini bisa kita hitung dengan mengurangkan harga jual per unit dikurangkan dengan variabel cost per unit atau biaya variabel per unit ya, seperti yang disajikan di dalam slide ya. Ini misalnya saja ada penjualan 500 unit ya dengan harga $600 per unit ya, diperoleh $300.000 ya, ada variabel expense-nya, ternyata variabel expense per unitnya adalah 300 ya, karena kan penjualannya 500 unit, total variable expense 150.000, kita bisa bagi 150.000 dibagi 500, kita peroleh per unitnya 300 ya. Nah, ini kita peroleh contribution margin.
Nah, contribution margin per unitnya ya bisa kita bagi sebenarnya ini contribution margin, total contribution margin 150.000 dibagi 500 unit, atau ya kita kurangkan harga jual per unit dikurangi dengan variable expense per unit. Ya, karena sama-sama per unit, maka kita bisa kurangkan nilainya sebesar 300. Lalu ada informasi fixed expense-nya 60.000 dan ada net income sebesar 60.000. Nah, dengan informasi ini, dengan diinformasikan bahwa sales price per unitnya 600, variable expense per unitnya 300, maka kita bisa memperoleh margin kontribusi per unit atau contribution margin per unitnya sebesar 300 ya. Kalau dalam konteks presentasi kita bisa hitung nilainya sebesar 50% ya contribution marginnya dibandingkan dengan sales ya. 50% dari sales sebagai contribution margin. Nah, setelah memperoleh contribution margin, kita bisa menghitung break-even point dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu beban tetap atau fixed expense-nya kita bagi dengan unit contribution margin atau contribution margin per unit, maka nanti kita akan memperoleh break-even point di dalam volume atau dalam unit. Ya. Nah, dalam contoh yang tadi, ini ya, maka kita bisa peroleh karena fixed expense-nya 90.000, sedangkan unit contribution margin-nya 300 ya dari sini ya, maka unit break even point-nya adalah sebesar 300 unit. Jadi untuk mencapai titik break even point, perusahaan harus menjual minimum 300 unit ya. Pada titik 300 unit inilah, pada volume penjualan 300 unit inilah, perusahaan mencapai break even point, tidak ada laba, tidak ada rugi, atau labanya sama dengan 0 ya, net income-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Kalau misalnya kita hitung ya, penjualan 300 unit dengan harga 600, kita peroleh 180.000 total penjualannya. Kita kurangi dengan variable expense, dari mana 90.000 unit yang terjual, 300 unit ya, dikali dengan 300 dolar ya, sehingga diperoleh 90.000. Nah, sisanya atau selisihnya mencerminkan contribution margin. Dikurangi dengan fixed expense, maka kita peroleh net income-nya 0 karena ternyata nilainya sama ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana unit contribution margin ya atau margin kontribusi ini bisa digunakan untuk menghitung break even point in volume ya, berapa penjualan yang menghasilkan break even point. Nah, pendekatan tadi yang dijelaskan itu memberikan informasi mengenai berapa volume penjualan yang menghasilkan titik BEP ya, titik break even ya, atau titik impas. Nah, sebenarnya terkadang manajemen juga memerlukan informasi atau lebih memerlukan informasi, terbiasa memerlukan informasi titik impas ini atau break even point ini tidak hanya dalam satuan volume, tetapi di dalam satuan moneter atau satuan mata uang ya, misalnya dalam rupiahnya. Nah, dengan pendekatan margin kontribusi, kita bisa menghitung ya, berapa nilai BEP pada satuan moneternya, ya, yaitu dengan menghitung contribution margin ratio, yang tadi juga sudah kita hitung sebenarnya. Ya, contribution margin ratio ini adalah contribution margin dibandingkan dengan sales-nya. Ya, kalau tadi kan kita gunakan unit contribution margin-nya atau contribution margin per unitnya, ya, rupiahnya. Ya. Nah, dalam konteks untuk menghitung BEP dalam satuan moneter, kita gunakan rasio dari contribution margin-nya. Ya. Nah, rumusnya sama ya. Tadi fixed expense dibagi contribution margin per unit. Nah, kalau ini fixed expense dibagi dengan contribution margin ratio. Nah, ini nanti kita akan peroleh berapa break even point di dalam dolarnya, dalam satuan moneternya. Ya. Sebagai contoh, ya seperti yang tadi kita lihat, ya, kita bisa menentukan break even point, ya bukan 300 unitnya, tapi langsung angka 180.000-nya dengan cara membagi fixed expense
yang 90.000 ya, fixed expense ini 90.000 dibagi dengan contribution margin yang sudah kita contribution margin ratio yang kita sudah ketahui ya, yaitu dari perhitungan sebelumnya ya. Nah, yang ini ya. Sorry. Satu lagi. Nah, dari sini. Ya, ini kita tahu ya dari rasio harga dan variable cost per unitnya. Harga per unit dan variable cost per unit. Kita ketahui berapa contribution marginnya. 50%. Sehingga pada saat kita hitung di sini 90.000 kita bagi 50%, maka kita akan memperoleh nilai penjualan dalam satuan uang atau satuan moneter yang menghasilkan titik break-even point, yaitu 180.000 US dollar.